Jadi ada artinya untuk teman-teman semua nggak boleh sampai dia self diagnosis gitu ya, Dok ya. Bahwa dia karena testisnya tinggi sebelah, kemudian ada pelebaran di kulitnya buat zakar, sehingga langsung jangan-jangan saya varikokel. Artinya dia harus ke dokter urologi, dilakukan pemeriksaan yang lebih detail, bahkan harus di USG. Nah, menurut dokter artinya apakah pasien-pasien yang curiga varikokel ini kita wajib untuk melakukan USG daerah buah zakarnya, Dok? Sebenarnya nggak wajib ya, dari pemeriksaan fisik tentunya biasanya sudah ketahuan itu. Tegak, ya, Dok? Namun pada varises yang derajatnya ringan memang kita butuh bantuan diagnostik Doppler testis. Tujuannya tidak hanya menilai si pelebaran venanya itu nanti nilai oleh dokter radiologi, tetapi juga untuk menilai si testisnya. Oh, jadi USG ini selain melihat benar nggak varikokel, apakah sudah ada dampak ke testisnya sendiri. Karena perlu diketahui kalau udah lama itu juga bisa menyebabkan ukurannya juga apakah terganggu atau tidak. Oh, artinya varikokel yang sudah lama memiliki efek efek samping ya, Dok, ya, ke testisnya itu sendiri. Secara mungkin itu udah yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi dia kecil, jadi ibaratnya dia sudah merusak pabrik spermanya langsung ya, Dok ya, sehingga mengubah testisnya jadi lebih kecil ya, Dok. Lalu mungkin ada sering juga pertanyaan, Dok, kenapa sih orang-orang yang mau entah tes TNI atau Polri itu selalu dicek fisik sama dokter di sana, kalau ada varikokelnya harus ditreat gitu? Kira-kira apa pendapat dokter, Dok? Ya memang banyak, selain pasien-pasien dengan rasa yang nyeri, kemudian ingin mencari keturunan, juga pasien-pasien yang ingin masuk angkatan gitu. Pasti dicek. Nah itu pasti kita minta radiologi untuk lakukan USG. USG yang tadi? USG Doppler testis namanya. Nah dari situ tegak diagnosanya juga, selain dengan pemeriksaan fisik. Dan tentunya kan di angkatan itu pasti pengennya sempurna lah semuanya. Ya, karena dia akan capek ya, Dok, ya, capek, aktivitasnya berat, jadinya nanti takutnya mungkin akan mengganggu aktivitasnya. Jadi jika ada varikokel atau varises pada daerah di buah zakarnya, dilakukan tindakan operasi. Oh, jadi artinya meskipun dia, kalau buat pengalaman dokter sendiri, sudah ada curiga varikokel, misalkan dia mau masuk angkatan atau Polri, berarti dia tetap harus kita USG dulu untuk mengkonfirmasi apakah pemeriksaan ini benar atau enggak ya, Dok? Ya, benar. Tentunya nanti diukur berapa diameternya. Itu kan pemeriksaan objektif ya. Jadi ketahuan itu. Artinya USG inilah sebagai pemeriksaan yang final ya untuk pemeriksaan varikokel. Oke. Baik, Dok. Karena kita sudah membahas tentang apa itu varikokel, gejalanya sudah jelas, bagaimana mendiagnosisnya, kemudian mungkin terapinya, Dok. Kira-kira varikokel ini apakah harus langsung tindakan operatif atau ternyata ada obat-obatan yang bisa menghilangkan varikokelnya jika sudah ada gejala atau jika sudah dikonfirmasi dengan USG, oh dia ada varikokelnya? Iya, memang kalau dengan adanya konfirmasi dari USG dan pemeriksaan fisik, tentunya pasien pasti menanyakan, Dok, apa memang harus saya dioperasi? Nah, saya selalu jelaskan ke pasien, memang kan banyak tuh vitamin-vitamin untuk fertility lah, kesuburan pria dan wanita, terutama untuk pria. Nah, sebenarnya vitamin-vitamin itu tidak mengobati masalahnya ya, karena itu kan ini kan kelainan anatomi ya, bendanya masih di situ, pelebarannya masih ada. Obat itu bukan untuk ngecilin si pembuluh darahnya. Vitamin-vitamin suplemen vitamin E biasanya itu diberikan. Nah, itu menurut saya hanya menunda akibat keburukan yang disebabkan oleh si varisesnya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, misalkan ada yang gangguan kesuburan, ada varikokelnya, tapi tidak operasi, dikasih obat, artinya dia tidak menghilangkan varikokelnya, hanya mensuplai supaya kesuburannya bertambah meskipun proses varikokelnya ini terus berjalan. Jadi kayak nunda aja, jadi nunda efek samping yang dibuat si varisesnya itu sendiri, varikokelnya. Jadi sampai saat ini dari dokter sendiri
obat-obatan tidak ada yang direkomendasikan tidak efektif ya, Dok. lah, menurut saya. Hanya membantu untuk dia menunda efek buruk dari varikokel ini yang pasti suatu saat akan kejadian. Baik, Dok, berarti kalau gitu untuk operasinya seperti apa sih, Dok? Karena kan orang itu sebenarnya ragu tuh untuk operasi, apakah dia harus dibedah besar atau bagaimana, Dok? Memang kan modalitasnya banyak tuh, bisa laparoskopi atau operasi terbuka yang dengan lukanya yang agak lebar. Nah, dari banyak pilihan terapi, memang yang paling efektif, kemudian dengan resikonya paling rendah dan tentunya tingkat keberhasilan tinggi dan recurrence itu kita cerita dia akan timbul kembali. Kekambuhannya paling rendah itu dengan microsurgery. Nah, microsurgery itu seperti apa, Dok? Sayatannya kira-kira di mana, berapa senti, dan berapa lama pasien kira-kira dirawat itu? Nah, microsurgery itu ya operasi kita itu menggunakan mikroskop. Tentunya insisinya sangat kecil sekali, maksimal mungkin 1 senti, nggak nyampe gitu. 1 senti? 1 senti lah. Oke. Paling nggak nyampe bahkan. Itu insisinya di daerah dekat lipatan paha ya. Tentunya. Oke, berarti dekat buah zakar dan lipatan paha situ ya, Dok? Daerah di situ. Tapi hanya 1 senti? Iya, kecil sekali insisinya. Nanti dengan bantuan mikroskop kita langsung identifikasi itu mana pembuluh darah arteri, mana pembuluh darah venanya. Nanti di situ langsung kita lakukan ligasi, diikat dan dipotong. Oh, jadi varikokelnya itu atau varises yang besar-besar itu dibuang. Tapi karena kita menggunakan mikroskop, sayatannya atau lukanya itu sangat kecil ya. Kecil sekali. Oke, kira-kira itu apa perlu dirawat pasiennya atau setelah tindakan boleh langsung rawat jalan gitu? Biasanya bisa langsung rawat jalan, dia one day care saja itu pasiennya. Tapi pembiusannya tetap dibius ya, Dok? Tetap bius. Artinya biusnya di bius umum lah? Di bius umum biasanya, agar bisa langsung pulang biasanya, observasi mungkin 3-4 jam. Jika semuanya oke ya pulang pasien. Ya, Dok, jadi pertanyaan dari beberapa pasien juga, kan sudah operasi dengan teknologi yang cukup canggih tuh dengan microsurgery. Kira-kira untuk perawatan pasca operasinya, apakah pasiennya boleh langsung pulang? Dan aktivitas apa yang tidak boleh dikerjakan pasien dalam periode pasca operasinya ini, Dok? Ya, Dok, habis selesai operasi ya pasien bisa langsung pulang. Mungkin observasi dulu 3-4 jam di ruang recovery. Jika semua everything is okay ya pasien pulang. Kemudian biasanya kita edukasikan pasien ya agar tidak melakukan aktivitas berat. Aktivitas berat itu yang angkat-angkat benda berat, karena ya nunggu dulu penyembuhan luka itu kan butuh waktu ya, takes time juga, bisa 3-4 minggu. Nah, biasanya yang paling sering timbul itu setelah operasi, nyeri mungkin bisa hilang, tapi kadang itu ada yang namanya chronic pain. Itu mungkin yang paling takut kita jumpai. Artinya apa? Itu nyeri kronis karena varikokelnya udah terjadi lama, itu kan juga menyebabkan inflamasi ya. Inflamasinya itu walaupun udah kita operasi bisa terjadi nyeri kronis. Artinya apa? Kita sudah hilangkan penyebabnya, nyerinya mungkin masih ada. Nah, tapi ya itu sih yang bisa timbul di pasien. Jadi artinya selain dia aktivitasnya, artinya untuk aktivitas kantoran, kerja di laptop, di belakang meja itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama tapi sekali. aktivitas yang angkat-angkat beban berat, ya mungkin sebulan itu dikurangi dulu. Ya. Lalu yang kedua, ternyata kalau dia sudah masanya sudah kelamaan, kadang-kadang nyirinya nggak langsung instan hilang gitu ya, Dok, ya? Butuh waktu lah untuk hilang nyeri kroniknya itu. Baik. Ini kita sudah masuk ke bagian akhir. Kira-kira ada pesan terakhir nggak dari Dokter Andar untuk meyakinkan teman-teman semua yang curiga ada varikokel ini untuk datang dan berobat ke teman-teman yang tim kami urologiexpert.id? Ya, mungkin untuk bagi kaum laki-laki ya terutama ya, mungkin apalagi yang sudah menikah dan memiliki rasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada daerah buah zakarnya, jangan ragu untuk diperiksakan ke dokter urologi. Agar apa? Agar dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan USG nanti tentunya untuk mengetahui memang apakah ada varikokel atau varises pada daerah di buah zakarnya atau tidak. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman laki-laki terutama. Baik, jadi artinya jangan ragu karena meskipun harus operasi saya tanya kecil dan perawatannya juga nggak terlalu ribet.
Mungkin itu saja teman-teman sekalian topik kita kali ini di podcast urologiexpert.id. Saya harap teman-teman bisa like, subscribe untuk mendapatkan info-info lanjutan tentang urologi. Bye-bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya.